out on this computer. Saya sudah masukkan di live stream juga. Yuk salah satu berdoa, silakan. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati kami di tempat ini Tuhan, Kau berkati juga Pak Ishak aku Tuhan yang akan mengajar kami Tuhan. Supaya apapun yang Dia sampaikan Tuhan, boleh kami mengerti ya Tuhan. Kau berkati juga alat yang kami pakai Tuhan, supaya bisa berjalan dengan lancar. Kami serahkan pelajaran kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Pak Yusak. Haleluya. Selamat pagi Gimana? semuanya. Selamat pagi. Pak Yonatan. Seger waras ya. Semua baik, sehat. Kak Agape dan Anis. Oke, kita langsung saja akan lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita sampai kepada para martir yang Tuhan berikan pengkudusan sebelum mereka nanti diberikan penghargaan. Kita sampai pada slide ini materai yang kelima. Di materai kelima berbicara tentang martir, para martir. Sekali lagi saya ingatkan, sebagian daripada kita yang mengalami akhir zaman nanti akan Tuhan izinkan mengalami martir seperti zaman rasul-rasul. Ya, jadi nanti para martir ini sampai pada waktunya nanti menunggu penggenapannya. Sejumlah orang martir dari zaman dahulu sampai sekarang Tuhan kumpulkan di bawah mezbah Tuhan, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Itu yang Tuhan kerjakan di akhir zaman nanti. Kita diharapkan sabar sedikit karena para martir pada saat itu sudah berteriak minta tolong pada Tuhan untuk mendapatkan keadilan, sebab ini sudah akhir zaman, tapi Tuhan mengatakan tunggu sabar sebentar, akan digenapkan jumlah orang yang martir nanti. Jadi pada akhir zaman banyak orang martir, saudara. Dan salah satu penafsiran saya berarti pada saat itu masih terjadi penginjilan. Justru saya percaya bahwa penginjilan akhir zaman adalah tuaian yang terbesar, penginjilan yang paling masif dan paling intensif, karena saat itu anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah sampai pada satu titik di mana kita nothing tulus, ya, nggak kita nothing tulus, sudah nginjil dan nginjil juga akan mati kita baik-baik dan tidak baik-baik juga kita akan dihajar oleh antikris, ya. Jadi nothing tulus. Karena kita nothing tulus, maka banyak yang nekat untuk tetap menginjil, untuk menyelamatkan banyak orang di detik-detik terakhir akhir zaman. Nah, dari ke-6 itu juga ditafsirkan banyak orang sebagai pre-trib, yaitu bersama para martir nanti akan gereja Tuhan diangkat, yaitu sebagai peristiwa pengangkatan orang-orang kudus yang akan Tuhan selamatkan dari tribulasi menyambut kedatangan Yesus. Ya, tapi ini masih jadi pertanyaan, banyak pertanyaan tentang hal itu. Pertama, keberatannya adalah bahwa ini adalah kelompok orang-orang yang biasa nyaman, biasa nikmat, biasa selalu diberkati, selalu mengalami mujizat Tuhan, yang sudah terbiasa kena angin surganya teologi kemakmuran, bahwa ikut Yesus hanya ada enaknya saja, tidak ada pikul salibnya. Maka yang setuju dengan pre-trib ini mengatakan kita semua nanti akan diselamatkan, diangkat sebelum masa aniaya besar, sebelum tribulasi, kita jadi tidak perlu mengalami, karena kita adalah orang-orang kudus yang diberkati Tuhan. Itu yang mereka percaya begitu. Tapi yang lainnya mengatakan, oh enggak, kita
harus mengalami hal itu. Itu adalah ujian terakhir kita sebagai orang percaya. Keberatan yang lain tentang pre-tribulasi adalah bahwa pengangkatan itu, rapture itu dikatakan kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Nah, kalau kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan berarti itu sudah second coming. Padahal ini baru meterai ke-6. Masih jauh dari second coming. Kalau Yesus menjemput kita pada meterai ke-6, berarti itu second coming. Lalu nanti di akhirnya, dan akhir dari akhir zaman ini, yaitu setelah 7 tahun pemerintahan Antikris, Yesus datang lagi. Jadi ada kedatangan ketiga. Nah, ini yang bikin kacau doktrin dari pre-trib ini. Jadi Yesus datang 3 kali nanti. Itu adalah keberatan dari para penolak pre-trib. Nah, alternatif tafsirnya, orang-orang kudus yang pakai jubah putih, the good guys, katakanlah kita ini orang-orang kudus, the good guys, yang telah berhasil keluar dengan selamat dari masa kesusahan besar karena kesetiaan iman mereka. Jadi, justru pada meterai ke-6 ini, orang-orang yang martir dan menginjil pada akhir zaman itu tetap setia, walaupun mengalami masa kesusahan besar dan aniaya besar dari Antikris. Dan mereka tetap keluar dengan kesetiaan sampai akhir. Ya. Kemudian meterai yang ke-7. Kita sampai sekarang ke meterai ke-7. Meterai ke-7 itu merupakan terdiri dari 7 sangkakala. Jadi ingat pada pembahasan kita yang lalu ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 murka Allah. Meterai ke-7 itu terdiri dari 7 sangkakala. Saudara dapat baca dari Wahyu pasal 8 dan pasal 9. 7 sangkakala ini merupakan hukuman untuk orang jahat, the bad guys, yang menganiaya orang kudus, the good guys, yang kita sudah bahas barusan di meterai ke-6. Nah, ini pembalasan Allah baru terjadi pada meterai ke-7 atau 7 sangkakala berikutnya. Sebagaimana janji Tuhan tadi, bersabar sebentar, nanti digenapkan dulu jumlah orang yang martir, baru Tuhan akan mengadakan 7 sangkakala yang akan menghajar orang-orang jahat. 7 penghulu malaikat disebutkan di situ ada Gabriel, Mikael, Rafael, Selafiel, Uriel, Barachiel, dan Yehudiel. Itu 7 penghulu malaikat Allah yang akan meniup sangkakala yang 7 kali tadi. Malaikat pertama di Wahyu 8 kita mulai. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi sangkakala pertama berbicara tentang peristiwa hujan es dan api bercampur darah yang mematikan sepertiga tanaman di bumi. Ini tentu satu peristiwa yang dahsyat sekali yang tidak pernah terbayangkan karena sepertinya tidak mungkin secara hukum alam hujan es sekaligus ada api lalu bercampur darah lagi. Wah, nggak tahu kayak apa ini. Nggak tahu kayak apa. Apakah ini benar-benar terjadi secara harfiah? Apakah ini secara simbolis, metafor, bahwa keadaan bumi secara ekologis sudah begitu chaosnya, begitu kacaunya, begitu hancurnya. Sebagai tanda akhir zaman yang dahsyat sekali, sepertiga tanaman di bumi mati, berarti kita itu hidup bernafas dari tanaman ya saudara. Tanpa tanaman, oksigen kita terganggu.
Jadi kalau sepertiga bumi tanamannya mati, di mana kita tahu pada zaman sekarang ini saja, kita sudah kekurangan hutan, kekurangan tanaman, ya. Kita ini sudah terlalu terpolusi sehingga sudah banyak orang tidak sehat. Apalagi nanti sepertiga sekaligus mati. Kan selama ini hutan dibabat, tanaman habis, itu berlangsung pelan-pelan, tapi pasti selama puluhan tahun, selama ratusan tahun bahkan mungkin. Tapi ini terjadi dalam seketika, sehingga pasti akibatnya akan sangat akut, sangat mengerikan, tidak kebayang. Jadi beberapa penulis menafsirkan ini sebagai bom nuklir. Bom nuklir. Ya bisa saja, bisa enggak juga. Jadi nggak tahu apakah ini perang dunia ketiga, tapi ya rasanya belum. Apakah ini adalah presiden-presiden yang sudah psikopat, sudah tahu psikopat ya, presiden yang pegang tas nuklir tadi, psikopat yang sudah tidak punya akal sehat lagi, ya, yang menekan tombol nuklir karena dia punya otoritas untuk itu. Dan itu kita sudah saksikan beberapa waktu yang lalu, ya, ada presiden yang hampir menekan tombol nuklir beberapa kali, ya, apakah itu Putin, apakah itu Donald Trump, apakah itu Kim Jong Un, nah, semua itu orang-orang tidak waras yang bisa melakukan hal itu bisa saja terjadi, ya. Lalu ada yang menafsirkan secara spiritual, artinya sepertiga pohon tanaman yang mati itu adalah sepertiga jumlah umat Tuhan, atau termasuk orang Israel dan orang Kristen, ya, umat pilihan Allah. Itu sepertiganya mati. Nah, itu ditafsirkan sebagai orang-orang Kristen KTP dan orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, yang menentang Allah dalam perilaku sehari-harinya. Itu penafsiran secara spiritual, secara simbolis, bukan secara harfiah. Ya, kalau secara harfiah tentu ya benar-benar terjadi seperti yang dikatakan. Jadi ini gambarannya, sepertiga dari pohon terbakar habis. Lalu sangkakala yang kedua. Apa yang terjadi dengan sangkakala yang kedua? Oke, sebentar ya, saudara ya. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ya, sekali lagi ini dapat ditafsirkan secara harfiah maupun secara simbolis semuanya. Ini gambar-gambar dari para artis yang berimajinasi menggambarkan tentang peristiwa sangkakala yang kedua, ya, di gambar sebelah kiri atas itu kapal-kapal tenggelam semua seperti terkena tiupan trompet sangkakala yang menyemburkan api. Lalu di gambar kanan atas itu ada seperti gunung yang dilemparkan ke dalam lautan. Kiri bawah gambaran dari sepertiga laut yang menjadi darah, dan di tengah bawah itu di gambaran dari sepertiga makhluk laut binasa mati, dan gambar kanan bawah terjadi semacam mega tsunami karena tadi gunung dilemparkan ke laut sehingga sepertiga kapal yang sedang berlayar tenggelam. Ini tentu sekali lagi tidak bisa dibayangkan sama sekali sekarang ini peristiwa semacam ini dapat terjadi dalam waktu yang singkat sekali.
Ya, biasanya peristiwa-peristiwa semacam ini dalam skala yang lebih kecil dan hanya terjadi di beberapa lokasi yang terpisah, tidak berbarengan seluruh dunia. Sekali lagi, gambaran akhir zaman selalu meliputi seluruh dunia, global. Ya. Jadi kalau hanya peristiwa dahsyat di satu dua tempat, itu pasti bukan akhir zaman. Karena itu saya mengatakan saya curiga sekali tentang pandemi COVID-19 ini. Adalah salah satu awal ya pra akhir zaman karena sudah bersifat global. Bersifat global. Dan itu sudah terjadi beberapa kali dalam satu abad ini. Intensitasnya makin lama makin tinggi dan jaraknya mungkin makin pendek. Sekarang ini para saintis meramalkan bahwa pandemi nanti yang terbesar lanjutannya akan terjadi pada 2050. Ya. Itu bisa saja terjadi dan mungkin itu akan masuki akhir zaman karena saat itu manusia sudah tidak sanggup, sudah tidak bisa mengatasinya. Dan ekonomi sudah kacaunya luar biasa. Yang sekarang saja, saudara, sekarang saja Indonesia sudah ditegur oleh WHO yang mengatakan bahwa vaksinasi di Indonesia termasuk yang paling lambat dan sangat lambat. Padahal dia punya kemampuan ekonomi untuk membeli, vaksinnya ada, tapi vaksinasinya, prosesnya berjalan sangat lambat. Menurut data WHO, kita hanya melakukan 60.000 vaksinasi satu harinya. Harusnya 1 juta seharinya. Kalau 60.000 sehari, maka Indonesia baru dapat selesai vaksinasi selama 10 tahun. Keringat, saudara. 10 tahun vaksinasi baru selesai. Dan kalau kita belum tahu sekarang, vaksin ini tahan berapa lama dan harus diulang lagi berapa lama. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Berarti kita kalau tidak bisa menyelesaikan vaksin 3 tahun saja tidak bisa kita selesaikan, maka harus diulang lagi semua vaksinasi untuk memperoleh kekebalan agar kita tidak terkena COVID-19. Bayangkan kalau 10 tahun berarti kita akan selamanya dalam pandemi COVID di Indonesia ini. Kalau hanya Indonesia atau beberapa negara yang gagal melakukan vaksinasi secara cepat, maka kita akan pasti diisolasi oleh dunia, tidak boleh keluar, tidak boleh orang masuk, tidak tahu kacaunya kayak apa ekonomi dunia, ekonomi Indonesia khususnya. Bencana ini Tuhan lakukan sebagai respon atas doa orang-orang kudus yang mengalami aniaya, yang kita lihat tadi pada materai yang ke-5 dan ke-6. Mana orang-orang martir itu di bawah mesbah Tuhan berteriak minta keadilan dari Tuhan. Beberapa penafsir berspekulasi adanya benda langit yang menabrak bumi. Ya, kalau secara ilmu pengetahuan, hal ini sangat mungkin terjadi karena beberapa kali sudah bumi ini didekati oleh meteor-meteor yang cukup besar, walaupun secara ukuran kosmologi itu seperti kerikil, tapi meteor yang seperti kerikil itu besarnya sebesar negara bagian Texas. Atau kalau buat Indonesia itu sebesar Pulau Kalimantan meteornya. Jadi kalau meteor sebesar itu menabrak bumi, katakanlah Kalimantan kena, itu Kalimantan terhapus dari peta dunia. Dan dampaknya bukan cuma Kalimantan yang tenggelam, tapi mungkin seluruh Asia itu ya seperti orang mati paling tidak. Kalau bom Hiroshima, Nagasaki saja pengaruhnya sampai bom yang kecilnya ukurannya paling 1-2 meter itu bomnya Hiroshima, Nagasaki, saudara, gedenya. Itu sekota binasa dan sampai hari ini akibatnya masih
masih ada, yaitu orang-orang yang kena kanker dan keturunannya terus sampai sekarang masih ada akibatnya. Bayangkan kalau nanti meteornya sebesar Pulau Kalimantan, itu mungkin se-Asia terdampak. Tidak bisa bayangkan semuanya. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Ya, meteornya cukup kecil, menurut ukuran ilmu perbintangan, tapi buat kita itu segede gunung yang menghantam bumi. Dikatakan di wahyunya sebesar gunung. Sangkakala yang ketiga. Ya, kita terus lanjut. Sangkakala yang ketiga, malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus dan sepertiga dari semua air menjadi absinthus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Ini apa jadi artinya? Apa arti penafsiran harfiahnya? Apa penafsiran simboliknya? Saya percaya ayat ini lebih banyak penafsiran simbolisnya. Karena ada kata-kata absinthus yang nanti kita akan dapatkan penjelasannya. Sebab ini mirip dengan meterai yang sangkakala yang kedua. Ya, bintang besar lagi yang jatuh dari langit. Masa sama lagi atau berturut-turut? Tidak tahu. Nah, jadi ini dalam bahasa Inggris itu disebut wormwood, ya. Semua air menjadi pahit. Ini kita bicara air tawar, ya, sungai. Bicara sungai berarti air tawar. Mulai dari mata air sampai sungai sampai muaranya itu menjadi pahit. Maka secara harfiah kemungkinan ini lebih banyak secara simbolis. Kejatuhan bintang besar dari langit menimpa sepertiga sungai dan mata air sehingga membunuh banyak penduduk bumi yang meminumnya. Tujuannya agar khususnya manusia menyembah berhala untuk bertobat sebelum kedatangannya. Jadi ini bisa terjadi sekaligus dua hal. Memang benar-benar membunuh banyak manusia, tapi juga sekaligus ini ada tafsiran spiritualnya, karena bahasa asli dari absinthus Gerikannya adalah absinthos, yang artinya pahit. Bahasa Inggrisnya wormwood atau akar pahit. Ya. Ada tanaman wormwood yang di negara barat dikenal yang akarnya pahit. Sepertiga air di muka bumi menjadi pahit dan yang minumnya mati. Dapat dihasilkan secara harfiah dan juga spiritual, artinya pahit kan kebencian, ya. Kalau Anda kepahitan itu penuh kebencian. Kenapa hal ini ditafsirkan demikian? Karena sekarang saja saudara sudah terjadi satu fenomena baru. Baru dekade inilah, 10-15 tahun terakhir inilah, 10 tahun terakhir lah. 20 tahun sebelumnya kita belum terbiasa dengan istilah hate speech atau ujaran kebencian. Ya, itu istilah baru dalam dekade ini. Artinya sebelumnya 10 tahun yang lalu hal ini tidak lazim terjadi. Tetapi sekarang sudah menjadi makanan sehari-hari di media sosial. Semua orang melontarkan, mempost di media sosial ujaran-ujaran kebencian, hate speech yang mendominasi isi dari medsos kita. Sepertinya ada orang-orang yang dilahirkan, politikus biasanya ini, yang dilahirkan untuk hanya mengucapkan kebencian saja pada golongan yang lain dari dia. Lihat saja ada politikus tertentu, ya, setiap hari muncul di medsos yang selalu mengkritik pemerintah apapun yang pemerintah lakukan. Ada sekelompok
umat agama tertentu yang setiap hari khotbahnya hanya berisi kebencian dan kebencian dan kebencian, yang mengeluarkan semacam fatwa atau perintah kepada umatnya untuk membunuh orang yang berlainan kepercayaan dengan mereka, bahwa itu adalah tindakan yang sah dan bahkan sangat direstui oleh Allah dan akan dapat pahala yang sangat besar di sorga. Itu menjadi sangat masif masuk di dalam media sosial. Dan khususnya belakangan di Indonesia, kalau kita amati, semakin banyak orang yang berpindah agama, dan kemudian yang pindah agama ini melontarkan segala kebenciannya kepada agama lamanya. Sudah menyaksikan itu semua. Saya capek dan stres sekali kalau membaca itu. Jadi saya sering sekali sudah abaikan. Sekali lagi kadang-kadang saat seperti ini saudara ya, di tengah-tengah pandemi yang kita sudah cukup stres, kita akan tambah stres lagi kalau baca sosial media. Karena itu saat ini daripada puasa tidak makan, kita sebaiknya puasa medsos menurut saya. Itu lebih berguna untuk secara spiritual kita. Itu lebih berguna saat ini. Maksudnya kalau mau puasa ya, sekarang ini perlu puasa kan ya. Puasanya diganti dari tidak makan menjadi puasa medsos. Atau bersamaan puasa makan yang biasa kita lakukan ditambah dengan puasa media sosial. Itu yang terbaik untuk menjaga spirit kita, roh kita, agar kita tidak kemasukan spirit kebencian tadi. Segala sesuatu yang buruk, kalau terus-menerus kita terpapar, pasti kita kena. Persis seperti COVID itu, corona itu. Kalau kita lebih sering terpapar karena kita lebih sering tidak melakukan protokol kesehatan, maka kemungkinan lebih besar kita akan terkena. Melihat perkembangan COVID sampai sekarang ini yang sama sekali belum mencapai puncaknya, terus masih bertambah kencang sekali, saya sangat khawatir terus terang. Karena orang sudah anggap sudah selesai. Begitu Presiden Joko Widodo divaksin, berarti vaksinasi dimulai, semua rakyat Indonesia saya pikir sudah beranggapan sudah selesai, pandemi sudah selesai, vaksin sudah datang, berarti kita boleh beraktivitas sepuas-puasnya. Padahal vaksin baru dimulai, saudara. Dianggap sudah selesai. Menurut perhitungan ahli WHO, kita 10 tahun baru bisa menyelesaikan. Ayo, apa yang kita bisa lakukan? Tinggal di rumah, puasa. Puasa makan dan puasa medsos. Haleluya. Sangkakala keempat. Wahyu 8 ayat 12 sampai 13 berbunyi, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Jadi ini sekarang yang kepukul benda-benda langit, saudara. Jadi yang dihajar bumi terus, sekarang sangkakala keempat ini yang dihajar itu benda-benda langit yang kita bisa lihat indah sekali kalau cuaca lagi cerah. Matahari kena, bulan kena, bintang semua kena. Yang saya sedang pikirkan itu mengapa semua angkanya sepertiga. Sudah pernah mikirkan enggak? Ada yang punya pendapat sepertiga? Ini apa sepertiga? Kenapa sepertiga, saudara? Ayo, ada yang punya pendapat? Kita berbagi, sharing.
Kenapa sepertiga jadi angka seperti angka magic gitu di sangkakala ini di akhir zaman, khususnya pada tanda-tanda akhir zaman ini. Oke, ada yang punya pandangan? Mengapa sepertiga? Kenapa tidak setengah? Kenapa tidak seperempat? Kenapa tidak 2/3? Ada, ayo silakan. Pergunakan ilmu Anda, ilmu penerawangan. Jadi siang hari tidak terang, saudara, seperti gerhana matahari. Kalau gerhana matahari itu hanya berlangsung 1 menit paling, ya. Tapi kalau ini bisa berlangsung lama sekali, ya. Demikian juga malam hari sepertinya redup terus. Oke, saya ini penafsiran pribadi saya belum tentu benar, tapi saya mengamati begini angka sepertiga ini. Pertama, sampai dengan hari ini dari penduduk bumi 7 miliar sekian, sepertiganya adalah orang Kristen. Sepertiganya orang Kristen. Lalu di antara orang Kristen tadi, saudara, hanya sepertiganya yang sungguh-sungguh. Hanya sepertiganya yang sungguh-sungguh. Itu beberapa statistik menunjukkan demikian. Yang 2/3-nya itu KTP. Oh ya, Kristen KTP ya. Kristen yang hanya di KTP, Kristen tanpa pertobatan, orang bilang. Itu angka-angka yang mungkin ada hubungan. Lalu kalau ditanya, kita selama 2000 tahun sejak Tuhan Yesus sampai zaman kita sekarang, kita berhasil mengkristenkan istilahnya, menginjil sepertiga dari penduduk bumi. Apakah ini satu prestasi yang cukup baik atau enggak? Menurut saudara gimana? Ayo saya tanya sekarang. Saudara pasti punya pendapat ini. Hasil kita sepertiga, saudara. Penduduk bumi, KTP, enggak KTP ya. Pokoknya ngaku Yesus, percaya Yesus. Ke gereja. Ya. Gimana? Cukup bagus enggak hasil kita? Penginjilan. 2000 tahun hasilnya sepertiga penduduk dunia. Hasil mengenal Kristus. Dari nol ya. 2000 tahun yang lalu kan nol. Ketika para rasul mulai memberitakan Injil. Ayo, silakan. Saya tanya. AKP boleh jawab? Kurang, Pak. Kurang efektif, Pak. Kurang efektif menurut ya. Kenapa? Kenapa? Udah 2000 tahun kan, masa baru sepertiga dan itu pun hanya kebanyakan KTP aja. Oke, bagus. Analisanya cukup bagus. Nah, kalau diproyeksikan, hasil kita 2000 tahun mencapai sepertiga. Kita butuh waktu berapa lama untuk mencapai tuntas seluruh dunia diinjili? 6.000, Pak. 6.000 tahun lagi ya? Iya. Ya, perkiraan secara gampangan, cara orang bodoh sekali. Berarti kalau 6.000 tahun lagi baru mungkinan Tuhan Yesus datang kan? Karena salah satu yang Yesus katakan, sebelum Injil ini sampai ke ujung bumi, aku tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Dia menunggu prestasi kita menginjil. Bedakan ya, menginjil, Injil ini sampai ke ujung bumi. Bukan berarti seluruh dunia nanti sudah jadi Kristen. Tetapi seluruh dunia sudah pernah mendengar Injil. Sudah pernah diinjili. Sehingga adillah apabila dikatakan kalau sudah dengar Injil, lalu mereka menolak, ya konsekuensinya mereka tanggung dong. Itu pilihan. Ya, pilihan yang mendatangkan konsekuensi yang jelas. Berarti Tuhan Yesus itu ingin adil, saudara.
dia tidak ingin menghakimi, sebab nanti kalau dia datang dia akan menghakimi kan, siapa masuk surga, siapa tidak masuk surga, siapa masuk neraka dan sebagainya. Adalah tidak adil apabila masih ada satu orang saja yang belum pernah mendengar Injil seumur hidup dia. Masa salah dia lantas masuk neraka? Karena dia belum pernah dengar tentang nama Yesus, belum pernah dengar. Lalu dihukum mati. Kan tidak adil. Berarti supaya adil, Yesus ingin Injil sudah disampaikan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau bicara Injil ini harus disampaikan ke ujung bumi, rasa-rasanya sekarang ini pun kita sudah hampir sampai ujung bumi. Sudah saya mungkin tidak tahu, 99%, 95% saya tidak tahu. Karena kecanggihan teknologi, internet, dan sebagainya. Pada waktu pertama kali parabola keluar, tahun berapa itu? Tahun 80-an, jadi sudah 40 tahun yang lalu. Itu sudah orang sudah mengatakan, wah ini orang-orang gereja yang mengatakan, inilah cara Tuhan memberikan kita teknologi untuk menjangkau orang-orang yang terpencil, yang ada di ujung dunia. Dengan adanya parabola, mereka akan bisa menangkap Injil. Dan itu pernah seorang pemimpin Summer Mission kita, pendeta Daniel Hanafi, yang mungkin mengajar juga saudara di sini, itu dalam salah satu perjalanan misinya, sekitar 10-20 tahun yang lalu, dia pergi ke pedalaman di Kalimantan. Jadi dia mengatakan kita terbang sekian jam, lalu naik kendaraan darat, mobil 12 jam, lalu naik perahu kecil 12 jam ke pedalaman, lalu di tengah-tengah hutan yang hampir tidak ada penghuninya, dia melihat ada satu pondok kecil, gubuk lah, yang ada parabolanya, saudara. Dia sangat terkejut dan dia masuk, turun dari perahunya untuk mengetahui lebih lanjut orang tersebut. Lalu ketika dia masuk ke pondok tersebut, penghuninya ya cuma satu orang, dia sedang menonton film Hollywood 90210, tidak salah, Beverly gitulah. Film pada masa itulah yang sedang populer, saudara. Berarti orang ini sudah mempunyai semacam jendela, melihat dunia melalui jendela parabolanya dia itu. Jadi orang ini sudah sampai ke Hollywood istilahnya karena adanya parabola. Lalu setelah peristiwa itu dia kembali, dia menceritakan kita perlu mengkaji ulang teori misionaris. Teori misionaris itu salah satu yang harus dipelajari oleh misionaris yang mau tinggal di suatu daerah yang dia mau injilin. Nomor satu, dia harus belajar budaya setempat, bahasa setempat, supaya dia dapat berkomunikasi dengan penduduk setempat. Itu salah satu prioritas misionaris yang harus dia pelajari. Tetapi dengan adanya parabola ini, dia bilang sekarang kita harus memikirkan kembali apakah itu masih relevan, saudara. Karena orang di ujung langit tadi, in the middle of nowhere istilahnya ya, tadi itu mereka sudah melihat dunia dan sudah bersentuhan langsung dengan budaya internasional. Sehingga dia bukan orang lokal lagi, bukan orang yang terpencil lagi, yang kuper, yang tidak tahu apa-apa. Ya. Dia sudah melihat dunia. Jadi itu lebih memudahkan, saudara. Lebih memudahkan sekali untuk tugas misionaris menjangkau orang-orang seperti itu. Nah, itu 40 tahun yang lalu parabola. Sekarang teknologinya kita sudah sampai kemana-mana, saudara. Ujung bumi yang dimanapun juga.
Ngomong-ngomong waktu Pak Pendeta Denny Hanafi mengatakan, saya itu sedang in the middle of nowhere, di ujung dunia benar-benar. Tadi dia bilang terbang sekian jam, naik kendaraan darat sekian jam, 12 jam, lalu naik perahu 12 jam lagi, berarti saya di ujung bumi benar. Saya bilang, saya koreksi. Kalau Anda ke Kalimantan, ya, apalagi Kalimantan Barat, lantas dari Pontianak ke Sintang itu saya pernah jalan 12 jam, saudara. Itu Anda bukan sedang di ujung bumi, Anda di pusat bumi. Karena sepanjang jalan Pontianak Sintang itu adalah Katulistiwa. Katulistiwa kan tengah-tengah bumi, saudara. Saudara itu ada di pusatnya bumi. LA yang tempat tinggalnya Pendeta Hanafi itu yang di ujung bumi, saudara. Udah dekat kutub. Saya bilang gitu, dia ketawa. Iya, dari orang LA, Los Angeles ke daerah Sintang, bangsa begitu-begitu, Sanggau, Entikong, itu memang seperti di ujung bumi, sudah in the middle of nowhere. Benar-benar. Jadi ini kemungkinan sepertiga seperti itu kita perlu perhatikan. Sekali lagi, kita sudah dekat tetap akhir zaman karena sudah perkiraan saya dengan teknologi sekarang itu sudah hampir semua manusia pernah terpapar, istilahnya sekarang terpapar Injil. Nah, dia dengar saya tidak langsung, dulu hanya melalui traktat dan sebagainya, sekarang melalui medsos, melalui YouTube. Ya, pelajaran ini semua diunggah oleh Pak David ke YouTube, itu benar-benar menjangkau seluruh dunia. Sejak www, saudara ya, internet kan selalu di cirinya www itu World Wide Web kan, 3W itu tadi. Jadi web yang menjangkau seluruh dunia. Apapun yang Anda masukkan di internet itu menjangkau seluruh dunia, worldwide benar-benar. Dan ini membantu sekali kita. Hanya saya khawatir sekali lagi medsos, internet dan sebagainya lebih banyak saya khawatir dimanfaatkan oleh iblis daripada oleh anak-anak Tuhan. Kita harus berkejaran, saudara. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai medsos menjadi tempat buangan sampah, hate speech, jadi roh jahat, kuasa kegelapan. Tapi kita harus masuk lebih rajin daripada mereka. Sayangnya sekali lagi kalau soal kerajinan, orang anak Tuhan, gereja seringkali kalah dengan kuasa kegelapan. Nah, iblis itu sangat-sangat rajin. Karena dia tahu betul waktunya sudah sangat singkat. Sedangkan orang-orang Kristen dan gereja Tuhan masih business as usual rata-rata. Business as usual itu biasa-biasa saja, nggak ada sense of crisis akhir zaman. Seperti Indonesia menghadapi pandemi ini, saudara. Saya sangat merasakan di Indonesia tidak ada sama sekali sense of crisis. Bahwa pandemi ini luar biasa dahsyatnya di Indonesia. Data menunjukkan 1 juta sekian, omong kosong. Saudara. Sudah ada 10, 20, 30 juta mungkin orang yang terpositif, yang belum dites. Udah puluhan juta, saudara. Sekarang sudah hampir semua orang dekat, teman-teman semua yang saya kenal, dulunya kena COVID itu orang-orang yang kita tidak kenal. Sekarang orang-orang yang kita kenal dekat, teman baik, terpapar COVID, minimal isolasi mandiri, maksimal banyak yang mati. Teman saya seumuran saya sudah berapa yang mati, saudara. Itu kena COVID ya, kalau seumur saya ya 90% ke atas, goodbye game. Ya kan? Dan orang Indonesia masih tidak ada apa-apa. Kita nggak bisa kenal. Banyak orang masih percaya begitu.
atau bahkan yang lebih konyol lagi, tidak ada. Itu karangannya orang-orang tertentu. Saya di sini ada seorang jemaat saya yang mantan seberang. Dia bilang, saya di rumah belakangan ini suka dengar khotbah ya dari mereka yang mengatakan bahwa corona ini buatan orang Yahudi sama orang Nasrani supaya kita tidak bisa sholat. Itu yang terjadi di khotbah-khotbah, saudara. Tidak bisa komentar apa-apa, speechless saya mendengar itu semua. Oke, kita lanjut. So, waktu sudah habis, saya mau gunakan waktu 5 menit terakhir ini. Pertama, untuk kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya mau stop sampai di sini. Saya mau memberikan ujian mid semester buat saudara. Enak aja, saudara ini sekolah tidak pernah ujian. Anda sama saya ada ujian. Ini ujian mid semester. Jadi kalau saudara tidak bisa menjawab pertanyaan ujian saya, Anda bisa fail. Saya usulkan kepada fail, saudara. Mereka gagal. Jangan cuma jadi pendengar. Saya ingin Anda mulai jadi pelaku. Ini baru pelaku di kelas. 7 nggak, saudara? 7 ya. Sudah belajar dari saya setahun tentang hermeneutika. Saudara bisa apa? Saya mau lihat. Saya mau tes. Bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan saudara. Saudara sudah menyerap ilmu apa selama ini? Oke, jadi ini adalah ujiannya. Ya, ujian mid semester tafsir ayat. Saya pilihkan satu ayat dari 1 Timotius 2 ayat 12 ya. Saya nanti kirimkan ke Agape ya semuanya, tapi kalau sudah mau catat ini juga boleh. 1 Timotius 12 Paulus berbicara pada Timotius, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Di kelas ini ada berapa yang perempuan? Tiga Pak. 3 ya? Iya Pak. 4, Pak. 4, oke. 4 separuh itu berarti. Jadi ini yang jadi pergumulan saya dan saudara untuk menafsirkan ayat ini secara benar. Tugas Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam makalah yang Anda harus tulis 1-2 halaman. Minimal 1 halaman, maksimal 2 halaman. Apa maksud ayat ini sesungguhnya? Masa perempuan tidak boleh ngajar? Ya kan? Benarkah Paulus melarang perempuan itu mengajar? Kalau ditarik lebih lanjut lagi, jadi apakah Paulus juga tidak setuju ada pendeta wanita? Pertanyaan ini kan, ayat ini cukup kontroversi. Kontroversinya di 3 pertanyaan ini. Ini yang saudara harus jawab. Oke? Persyaratan yang diminta. 1, open book, saudara boleh buka apa saja. Ya, toh online siapa bisa ngecek. Ya, open book memang, tapi saya dimanapun juga ngajar ini open book. Saya beri waktu Anda 1 minggu. Hanya 1 saja saya minta syarat, tidak boleh ada yang sama. Kalau sama itu nyontek berarti. Kalau nyontek sudah ada yang sama dua-duanya, saya tidak peduli siapa yang nyontek, siapa yang dicontek, dua-duanya fail. Saya tidak mau baca. Karena saudara nyontek. Oke, saudara, Anda ini semua adalah calon hamba Tuhan. Kalau calon hamba Tuhan sudah di open book saja masih nyontek, Anda tidak layak untuk jadi hamba Tuhan. Lebih baik cari kerjaan lain. Ngocek aja lah, lebih bagus. Oke? Itu ya? Apa? 7 ya? Kalau 7. calon hamba Tuhan masih nyontek-contekan, saya nggak tahu lagi.
ayat pendukung lain. Saya perlu ada ayat dukung lain untuk mendukung argumentasi Anda nanti dalam makalah paper itu ya. Pakai semua ilmu hermeneutika yang sudah diajarkan. Oke, jelas sampai di sini? Jelas, Jelas. Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi sekali lagi 1 Timotius 2 pasal 12, di situ ada kontroversi. Paulus sepertinya melarang wanita mengajar dalam, kalau ditarik lebih lanjut, berarti pendeta wanita itu tidak alkitabiah. Oke? Sekarang kita tahu banyak gereja punya pendeta wanita, berarti itu enggak alkitabiah semua. Apakah itu benar atau tidak? Jawab di dalam makalah Anda. Waktunya 1 minggu. Anda kirim hasilnya sebelum 1 minggu lewat email. Iya, Pak. Email Pak. saya ada sudah tahu ya, AKP tahu ya email saya. Karena saya kirim ke AKP email ya waktu itu ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, udah ada pertanyaan sampai di sini tentang tugasnya? Bisa kembali ke slide yang sebelumnya enggak, Pak? Itu pertanyaannya belum semua kami catat, Pak. Oh, Itu iya. cuma pertanyaan, iya. Banyak pertanyaan lainnya yang Anda boleh sendiri munculkan membaca ayat tersebut ya. Tapi ini yang paling pokoknya yang saya ingin jawabannya. Apa maksud ayat ini sesungguhnya? Apa benar-benar Paulus itu melarang perempuan untuk mengajar? Kalau benar kasih alasannya, kalau nggak benar alasannya apa? Ya kan? Jadi apakah Paulus juga dia setuju ada pendeta wanita? Ya, itu pertanyaan yang gampang sekali. Gampang sekali. Kalau Anda sudah menguasai, masih ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya, kunci-kunci hermeneutika yang saya sudah berikan selama 1 tahun ini, sudah saudara. Sudah? Nanti saya kirim ini. Iya, Pak. Email ini. Udah ya? Iya, Pak. Sekarang saya serahkan ke Pak David. Wah, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yusak. Bagus juga dikasih tes gitu. Saya rasa semua dosen-dosen memang harus ngasih tes supaya karena untuk menguji apakah bisa ditangkap dengan baik atau enggak gitu. Amin. Yuk, terima kasih. Jadi sekarang saya minta salah satu berdoa. Kita akhiri pelajaran hari ini. Baik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, dan kami selesai belajar Tuhan, Kau berkati kami akan melanjutkan aktivitas kami, Kau berkati Pak Yusak, dan Kau berkati Pak David Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati pekerjaannya dan pelayanannya, Kau berkati kami di tempat ini Tuhan. Kami selesai belajar Tuhan, kami untuk pelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.